Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our first unit that is introducing ourselves. I hope you have already read our material before, that is creating closer and also personal pronouns. Unit kita yang pertama yang akan kita pelajari dan yang akan kita pelajari terdiri dari social function, structure, and also language features. Jadi tentang fungsi-fungsi sosial dari memperkenalkan diri, strukturnya, dan juga fitur-fitur kebahasaan yang ada di situ. Hey, this one is my introduction actually. Yeah, I would like to introduce myself. My name is Aprilia Eka Prasetyawati, and you can call me Mrs. April or just Ma'am. I live in Parakancanga and I'm married and I have two daughters. I'm 37 years old and I graduated from this school about 20 years ago. I like reading, browsing, and cooking, and I love listening to music of adults, Demi Lovato, and sometimes listening for K-pop songs, but only a few. And okay, listening to my own introduction, how does it sound? What is your impression about the introduction then? Okay, you may read it before. I'll give you the time. It's kind of different. Okay, or I'll just read it. Hi, it's really nice to see you all. I'm Aprilia Eka Prastyawati, and it's just cool for you to call me Mrs. April. Yes, it's Mrs. So actually, I'm married with two daughters actually. Living quite close to this school, it's in Parakancanga, makes me take only about 5 to 10 minutes to go. I'm about to be 38 years old next year, so I'm 37 now. Well, it's a secret. No, I won't tell you that I graduated from this school 20 years ago. It's quite old. What I do in my spare time is cooking, but I like to read and browse online. My favorite songs vary from adults, Demi Lovato to K-pop. I listen to some Korean song as well. Well, that's my introduction. I hope we can be friends. Okay, do you find that the two introduction sound some kind of different? Then what is your impression? Which one do you think is more familiar and which one is more strict? Mana yang lebih terdengar santai? Mana yang lebih terdengar dekat sama Anda, lebih Anda kenal? Dan mana lagi yang kelihatan lebih tegas? Mana yang kelihatan lebih resmi? Mana lagi yang kelihatan lebih tidak resmi? But most of all, why do we need to introduce ourselves? Tapi sebenarnya ngapain juga sih kita harus pertanyaan besarnya? Sebenarnya alasan untuk memperkenalkan diri itu macam-macam. Ya, ada maybe you want to know each other well. Jadi Anda pengen kenal sama teman-temannya dengan baik, atau Anda pengen memberikan informasi tentang diri Anda sendiri, atau Anda biar bisa dekat sama orang lain, atau biar Anda bisa bisa nongkrong atau bisa bergaul dengan yang lainnya juga, atau Anda juga kepengin punya teman atau mau punya teman cewek, teman cowok, pacar, atau yang lainnya. Kalau Anda mungkin punya. But surely by introducing ourselves, kita bisa mendapatkan semua yang tadi. Dengan memperkenalkan diri, kita bisa dapetin teman, bisa dapetin semuanya. Jadi, dengan begitu, thus, we communicate and build relationship with others. Jadi, kita berkomunikasi dan juga dengan orang lain. Terus gimana caranya memperkenalkan diri? Yang pertama itu ada openingnya dulu atau greetings. Jadi mulai dari salutation first. And then the second one is your own introduction. Jelas ada kontennya atau isinya yaitu introduction Anda. Yang ketiga itu adalah closingnya atau part. Say hello diikuti oleh perkenalan diri, setelah itu juga tinggal say goodbye-nya gitu. Untuk examplesnya itu opening atau greetingsnya itu ada, bisa Anda baca sendiri di sini, atau Anda sebenarnya juga bisa membaca di materi kita tentang greeting sebelumnya. Terus kemudian untuk introductionnya, untuk closing atau partingnya. Nah, kalau yang satu ini nih, ini hanya contoh-contohnya aja. Kalau misalnya Anda menemukan contoh-contoh lain dari sumber lainnya, itu juga nggak apa-apa. Atau Anda bisa menemukan misalnya nggak cuma dari buku atau dari internet atau dari website lain, itu juga nggak masalah. Yang terpenting adalah bahwa Anda
bisa memperkaya dengan melihat bahwa nggak cuma guru sebagai satu-satunya sumber belajar Anda kan paling lebih keren kalau suruh browsing-browsing kayak gitu sambil tidur-tiduran di kamar, Anda kan paling pintar. Nah, ini untuk expression yang lainnya juga. Ya, Anda bisa baca lagi. Ini nanti materinya akan saya kasih juga di PDF dalam bentuk PDF, jadi Anda bisa membaca juga. And remember to take notes. Jangan lupa untuk membuat catatan-catatan, karena kita kalau Anda mencatat atau menulis ulang itu paling enggak ilmunya nempelnya itu lebih lama lagi. Lah, nemploknya itu lebih lama gitu. Lemnya itu lebih. Nah, ketika kita memperkenalkan diri, itu kita secara otomatis juga sharing informasi tentang diri Anda. Whether it is a personal information or just mungkin meskipun bisa jadi itu adalah informasi-informasi yang memang personal pribadi Anda atau sesuatu yang umum untuk diketahui oleh orang banyak. Ya, ini ada name, nickname, dan lain-lainnya. Dan ini tolong diperhatikan bahwa Anda harus membedakan ketika Anda ketemu dengan teman, ya mungkin calon teman Anda, apa saja yang kita share. Kira-kira kalau misalnya waktu pertama Anda ketemu sama orang, mungkin teman Anda yang baru dari SMP lain, langsung ngobrolin tentang aku jomblo loh. Nah, kira-kira gimana? Apa pendapat Anda atau pendapat teman Anda tentang itu? Anda paling nggak kan sharing-sharingnya tergantung dengan kedekatan Anda juga. Untuk teman yang mungkin teman dulu satu SMP, lah Anda tinggal sharing-sharing, mungkin bahkan sampai ke hal-hal pribadi. Atau untuk teman Anda zaman SD atau yang lainnya. Tapi ketika kita pertama kali ketemu sama orang yang baru Anda kenal, bukan berarti bahwa kita akan sharing semuanya. Mungkin kalau akun Instagram kayak gitu kan biar fallback kayak gitu kan, tetapi bukan berarti bahwa dia bisa mengetahui semua hal informasi pribadi tentang Anda. Jadi Anda harus benar-benar berhati-hati. Ini terutama ketika occasionnya atau situasinya itu berbeda. Misalnya antara Anda ketika rapat di Meet atau di Zoom dengan secara resmi dengan teman-teman Anda dan dengan guru Anda atau dengan manapun, itu kan Anda memberikan informasi yang berbeda. Ya, itu tolong Yang terakhir ini lumayan agak ruwet. Silahkan Anda benar-benar harus ngasih perhatian dulu mengenai fitur-fitur kebahasaan. Yang akan kita bahas, what we're going to have is the first is tenses, and then the second is pronouns, and the last one is using be. Silahkan Anda baca dulu, saya kasih kesempatan. Ini lumayan ruwet soalnya. Ya, yang pertama mengenai tensesnya dulu. Basicnya adalah bahwa ketika Anda memperkenalkan diri Anda itu bisa menggunakan semua tenses, apapun pokoknya. Yang terpenting adalah Anda harus memperhatikan kapan kita menggunakan itu. Anda mengenal di SMP sudah diajari bermacam-macam tenses. Ada simple present, simple past, dan yang lain-lainnya. Masing-masing memiliki penggunaan tersendiri. Simple present kalau ngomongin tentang saya lahir tahun berapa misalnya, Anda kan lahir cuma satu kali. Kalau Anda lah pakai simple present, lah memangnya Anda lahir berapa kali, berarti itu otomatis secara logik Anda harus menggunakan simple past, sesuatu yang sudah terjadi di waktu lampau dan gak akan terjadi lagi. Contohnya seperti itu. Tapi berbeda dengan ketika Anda melakukan sesuatu hal, aktivitas, atau suatu situation atau condition yang memang itu berlaku terus menerus. Misalnya adalah I am a girl, misalnya kayak gitu, atau I am a boy. Beda ketika I was a boy. Kalau I am a girl dari dulu sekarang sampai besok Anda lah cewek terus. Tapi kalau I was a girl berarti dulu Anda cewek, lah sekarang apa? Nah, contohnya hanya seperti itu saja. Penggunaan tenses ini secara otomatis akan membedakan artinya. Oke, simple present, it shows anything that happens in the present time or current situation or condition. Ya, jadi ini terjadinya di waktu-waktu sekarang-sekarang ini. Dan kalau untuk simple present itu berapa itu memang berlaku untuk sesuatu yang stabil dari dulu, sekarang sampai besok, terjadi berulang-ulang, terjadi lebih dari satu kali, bisa menjadi kebiasaan, atau yang sampai stabil itu berlaku terus-menerus, kita menggunakan simple present. Untuk contoh-contohnya, nah ini ngobrolin tentang informasi tadi. Informasi apa yang Anda itu
ternyata stabil terus-menerus. Nama Anda kan tidak berubah. Atau kalau nama panggilan mungkin kadang-kadang di rumah dipanggilnya siapa, di sekolah dipanggilnya siapa kayak gitu. Tetapi kalau misalnya itu berlaku agak lama kayak tahun, Anda berumur 15 atau 14 tahun, itu kan berlaku 1 tahun. Kita bisa menggunakan simple present. Oke, yang kedua adalah simple past. It happened in the past. Berarti terjadi di zaman dulu dan sekarang udah enggak lagi. Ya, penggunaannya adalah seperti ini. Anda bisa melihatnya. Jadi dulu Anda itu murid junior high school, tapi kalau sekarang sudah murid high school aja, iya kan? Senior high school. Nah, kalau untuk ngomongin tentang introduction, kita ngobrolin informasi tentang tanggal lahir Anda atau sesuatu yang memang dilakukan di waktu dulu dan sekarang udah enggak. Misalnya Anda pindahan dari mana, atau situasi ataupun kondisi dulu, misalnya Anda uh, sangat sangat lucu. Apa mungkin sekarang masih lucu deh. Kalau gitu contohnya adalah saya. I was thin before. Dulu saya kurus. Percaya deh, saya pernah kurus pokoknya lo. Tapi berarti sekarang udah enggak. Kan I was thin before. Contohnya seperti itu. Oke, terus mungkin nggak sih pakai tenses yang lainnya? Sebenarnya bisa aja. You may use any tenses you want as long as you understand how to use it. That is the basic. Jadi itu basicnya. Dasarnya adalah seperti itu. Contoh lagi penggunaan yang lain adalah present continuous. It tells what is or what are happening right now at the moment. Jadi itu apa yang terjadi pada saat sekarang. Bahkan ketika Anda sedang mendengarkan saya dan sedang bernafas, sekarang I am listening and I am breathing and I am daydreaming, mungkin sambil ngalamun, mungkin itu juga bisa. Itu terjadi pada detik Anda berbicara atau terjadi pada detik tertentu pada saat ini. Ya, yang berikutnya, kalau yang tadi adalah present continuous, maka sekarang adalah past continuous. Itu artinya terjadi pada waktu tertentu pada saat itu, in the past. Pada waktu jam 9 pagi kemarin Anda sedang, selain bernafas loh ya, Anda sedang ngapain? Berarti you were doing something. Misalnya seperti itu. Ini penggunaan present perfect. It tells what has or have happened. Perhatikan penggunaan has dan have. Diingat subjek apa yang menggunakan has, subjek apa lagi yang menggunakan have. Ya, diingat-ingat. Ayo, udah apa lupa semua? Pokoknya diingat lagi loh. Nah, ini membicarakan tentang pengalaman. Jadi apa yang sudah atau baru saja terjadi atau yang belum terjadi. Kalau misalnya nih, Anda kan ada yang dari belajar bahasa Inggris dari SD, ada yang dari TK, ada yang baru dari SMP. Nah, ini juga bisa dipakai. I have studied English for 6 years and still have not mastered it yet. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun dan ternyata masih belum bisa menguasainya. Itu artinya mulai terjadi in the past dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang, dihitung ke depan. Tapi sampai sekarang belum. Suatu pengalaman yang sudah terjadi ataupun belum terjadi. Itu. Terus kemudian untuk past perfectnya. Nah, kalau ngomongin past perfect berarti itu sudah terjadi di waktu lampau sampai sekarang pun sudah selesai. It is completely completed. Ya, jadi benar-benar sudah selesai. Sekarang contohnya misalnya Anda yang dari SMP dari MTS misalnya. Anda belajar bahasa Arabic gitu misalnya. Kan hanya belajar pada waktu di MTS saja. Di SMA sudah enggak. Ya, jadi I had studied Arabic. Berarti kan sekarang sudah tidak, dan mungkin itu sudah selesai, tidak dilanjutkan lagi. Sebeda dengan bahasa Inggris. Waktu SD Anda belajar, SMP belajar, dan sampai sekarang pun masih belajar. Ya, kalau masih terjadi sampai mendekati ke present time, waktu-waktu sekarang, maka Anda menggunakan present perfect, dan kalau itu sudah selesai, Anda menggunakan past perfect. Terus bagaimana dengan future? Boleh kok kita pakai, terutama
Kan ada beberapa informasi tentang diri Anda sendiri. Ini terutama tentang aspiration atau future dream. Mimpi-mimpinya Anda itu loh. Nah, ini kan belum terjadi, maka Anda boleh menggunakan future tenses. Contohnya adalah I will be a doctor, so I have to study really hard. Anda belum jadi dokter, ya kan? Sekarang masih jadi murid dan itu akan terjadi. Penggunaan will dan juga yang ini ya, contoh yang kedua, we're going to enroll UGM together. Nah, ini kalau yang ini adalah salah satu contoh dari penggunaan simple future. Boleh nggak kalau pakai yang lainnya? Boleh. Kan ada beberapa jenis future tenses yang lain kan. Yang perlu diperhatikan adalah gimana caranya make. Itu yang harus Anda perhatiin. Dan yang terakhir, boleh nggak sih pakai modals? Ingat modals ada apa aja? Diingat-ingat lagi, itu pelajaran yang sudah lewat dulu SMP kan. Nah, sekarang contoh lainnya adalah I would like to introduce myself atau I will introduce myself. Ini penggunaan would dan will juga merupakan modals. Diingat-ingat lagi, semua modals itu diikuti oleh verb 1. Terus kemudian selain penggunaan dengan verb 1-nya, Anda pun harus memperhatikan maknanya. Beda antara would dengan will. Coba mana yang terdengar lebih resmi? Iya kan? Terus kemudian lagi, nah ini semua Anda bisa mengkombinasikan semuanya. Dalam satu perkenalan itu Anda bisa mengkombinasikan semua tenses, tapi tergantung ingat dengan penggunaannya. Anda harus benar-benar memperhatikan karena nanti bisa jadi kalau Anda salah menggunakan tensesnya maka menjadi artinya pun akan salah. Ya kan? I was born dengan I am born. Dulu lahir, apa sekarang baru lahir. Nah, itu bedanya. Oke, ini adalah contoh keseluruhan. Ini contoh penggunaannya berbagai tenses seperti ini. Sudah saya kasih warna-warni juga, bisa Anda perhatikan. Silahkan dibaca dulu. Ini nantinya Anda juga bikin sendiri kok seperti ini. Ya, nanti ada tugas seperti itu. Untuk keterampilan, sudah dibaca? Atau kalau memang Anda mau baca, Anda bisa membaca yang versi PDF-nya nanti ya. Diperhatikan, nah ini memang menggunakan kalimat yang berbeda dalam artian gini, maknanya pun beda. Ada yang penggunaan waktunya adalah pada waktu present, ada yang pas, ada yang sedang terjadi sekarang, ya, ada yang akan terjadi, maka Anda harus benar-benar memperhatikan. Ada yang dalam satu kalimat aja menggunakan beberapa tenses, ya. Ini mungkin karena dari klausa yang berbeda dengan makna waktu yang berbeda juga. Ya, sudah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tenses-tensesnya. Yang kedua ini adalah pronouns. Pronouns adalah kata ganti. Pada waktu kita menambahkan kata ganti, biasanya itu sudah disebutkan terlebih dahulu. Namanya aja buat gantiin, berarti pernah dong disebutkan. Ya. Nah, kalau untuk pronouns ini akan kita bahas sebenarnya adalah personal pronouns. Tetapi saya menyebutkan dulu ini ada 3 biar Anda belajar dulu. Silahkan Anda perhatikan karena memang ini beda-beda nanti penggunaannya. Ya. Sudah? Oke, baik. Ini yang akan kita pelajari yaitu tentang personal pronouns. Anda mungkin sudah membaca materi personal pronouns, jadi sudah bisa ngelihat ini. Untuk subjektif, namanya aja subjek, berarti datangnya itu sebelum predicate. Ya, dia menjadi center dari kalimatnya karena dia yang melakukan sesuatu. Terus kemudian lagi ada juga objective pronoun. Untuk objektif ini namanya objek, berarti datangnya setelah predicate. Objek dari yang dikenai oleh pekerjaannya si predicate itu. Ya. Ketiga adalah possessive adjective. Kalau possessive adjective ini, possessive diingat, ini artinya tentang kepemilikan. Ya, buku Anda, tas Anda, misalnya your book or their book, misalnya seperti itu. Atau ini bisa juga datangnya sebelum noun phrase, diikuti oleh adjektif yang lain atau adverb yang lain, baru diikuti oleh noun lagi. Contohnya adalah my beautiful
apa misalnya, my beautiful girlfriend, atau our our nice conversation, misalnya seperti itu. Kemudian lagi yang terakhir adalah possessive pronouns. Kalau possessive pronoun ini menggantikan menggantikan nounnya. Buku ini adalah milik saya. This is mine. Ditaruhnya di terakhir. Oke, ini adalah contohnya. Kalau Anda perhatikan, semuanya udah campur di sini. Saya kasih highlight warna seperti ini. Ada yang subjektif, ada yang objektif. Nah, Anda harus belajar untuk membedakannya. Silahkan Anda lihat nih. Kalau untuk I'm Natasha, ya kan, dari I-nya itu. Kemudian how do you do misalnya. Tapi beda dengan my classroom, ada my-nya di situ. Ya, daripada it is close to mine. Mine-nya mengacu pada apa? Ya, kalau di sini adalah kelasnya si boy yang pertama ini. Ya, silahkan Anda pakai. Dan yang terakhir adalah penggunaan to be dan juga to have. Kalau Anda sudah mempelajari di SMP itu namanya auxiliary, ya, atau bisa juga disebut sebagai linking verb. Ya, kalau untuk to be ini Anda harus memperhatikan sesuai dengan waktunya antara present, past ataupun juga perfect, karena masing-masing itu berbeda. Ya, yang present itu am is are, past itu adalah was were, perfectnya adalah been. Karena penanda waktunya itu berbeda pada present ataupun past, Anda juga harus memperhatikan kepada subjek apa itu melekat. Contohnya yang am itu dia hanya bisa nempelnya di subjek apa, yaitu I, ya. Kalau yang is kepada siapa, yang are kepada siapa. Nah, Anda kan udah bisa. Apa udah lupa? Yang lupa diingat lagi, coba cari tahu, ya. Boleh juga Anda bertanya di grup kelas nanti. Drop aja pertanyaan di situ. Nanti saya jawab. Ya. Oke, kalau untuk penggunaan to be ini digunakan pada nominal sentence atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Kalau tidak menggunakan kata kerja, berarti dia ngapain? Nah, berarti cuma memberikan identitas ataupun kelompok ataupun mengelompokkannya ke dalam sesuatu. Misalnya itu adalah menunjukkan identitas Anda, berarti namanya Anda contohnya. Ya kan? You are siapa nama Anda misalnya, atau pekerjaan, atau tempat, atau apapun yang memang tidak menggunakan kata kerja pokoknya di kalimatnya. Contohnya I am a high school student. Anda adalah seorang murid SMA. Ya, itu identitasnya Anda. She was here before. Tadi dia di sini loh. Coba, pekerjaannya apa? Dari kalimat itu apakah Anda tahu dia ngapain aja? Anda nggak tahu. Dia di sini tadi ngapain? Mau tidur, mau ngiler, mau apa, kan nggak tahu. Ya, jadi ini harus memperhatikan waktunya. Apakah itu present, past ataupun yang lain. Ya, yang kedua untuk penggunaan have itu pun sama, present, past, perfectnya pun Anda harus perhatikan penggunaannya, nempelnya itu, melekatnya itu di subjek siapa. Kalau present misalnya they, we, are, you pakainya have, sementara he, she, it menggunakan has. Kalau di past berarti dia tidak peduli subjeknya mau apa saja. Sementara kalau di perfect, kalau present perfect itu maka akan berlaku Dewi Ayu itu nggak suka es. Sementara kalau pada past perfect itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini karena ada have-nya, dia merupakan kata kerja memiliki, mempunyai, ya. Jadi menunjukkan tentang kepemilikan. Contohnya I have two main favorite subjects. Saya punya dua pelajaran yang paling saya sukai. Ya, contohnya, we had a perfect meeting room in our previous office. Contohnya seperti itu. Atau sekarang lagi ngetren-ngetrennya sepedaan tuh. My brother has a good bicycle. Ya, contohnya itu. Nah, Anda harus memperhatikan perbedaannya. Ya, ini adalah akhir dari materi kita. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa tanya atau drop pertanyaan di grup kelas kita, atau bisa juga tanya
ke saya. Tapi kalau bisa saya sebenarnya nggak menerima japrian. Silahkan Anda tanya di grup. Mbok-mbokan ternyata temanmu juga punya pertanyaan yang sama-sama bingung lah golek bolo biasa nih. Ya kan cari-cari teman. Maka kita akan jawab biar nggak paling retail dikit-dikit. Silahkan Anda bisa sekalian jadi bertanya di situ. Okay, thank you very much. Thank you for attention. I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.